Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Firmansyah, mahasiswa keperawatan S1 dari kelompok 44 Desa Panerusan, Kecamatan Wonosari Lintang, Kabupaten Wonosobo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kabupaten Wonosobo dan program pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Memiliki berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa program yang bisa dijalankan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur, peningkatan jalan dan jembatan. Tujuannya mempermudah aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Yang kedua, ada jenis pekerjaan, mengaspal jalan yang masih bebatuan atau tanah untuk mempermudah akses kendaraan. Dampak yang terjadi mempercepat waktu tempuh perjalanan yang berdampak pada efisiensi transportasi barang dan orang. Tujuannya menjamin Tujuan dari pembangunan jembatan menjamin aksesibilitas antar wilayah yang terpisah oleh sungai atau lembah sehingga transportasi menjadi lebih lancar. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan, yang pertama ada konstruksi jembatan baru, membangun jembatan di lokasi yang sebelumnya tidak memiliki akses untuk membuka jalur transportasi baru. Dampak yang bisa terjadi, meningkatkan keselamatan perjalanan, mengurangi risiko kecelakaan di daerah yang sebelumnya sulit diakses. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Program ini sering melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga kebutuhan dan aspirasi warga dapat terpenuhi. Kesimpulan, pembangunan infrastruktur terutama peningkatan jalan dan jembatan sangat penting bagi Kabupaten Wonosobo. Program ini tidak hanya mendukung aksesibilitas dan mobilitas, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan daerah secara keseluruhan. Pengembangan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan puskesmas. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing fasilitas. Yang pertama ada pasar, dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari serta mendukung perekonomian sosial ataupun perekonomian lokal. Pengembangan yang dapat dilakukan, renovasi dan pembangunan pasar. Yang kedua ada fasilitas pendukung, menyediakan sarana seperti tempat parkir, sanitasi, dan area bermain untuk anak. Dampak yang terjadi adalah meningkatkan aktivitas perdagangan lokal, mempermudah petani dan pelaku usaha kecil untuk menjual produk mereka. Yang kedua ada sekolah, tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan, aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Wonosobo. Pengembangan yang bisa dilakukan adalah pembangunan sekolah baru, renovasi fasilitas yang ada di sekolah, pelatihan guru, dan dengan mengadakan pelatihan untuk guru agar meningkatkan kualitas pengajarannya. Yang ketiga ada puskesmas, dengan tujuan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pengembangan yang dapat dilakukan, yang pertama ada pengembangan puskesmas baru, peningkatan fasilitas terhadap puskesmasnya tersebut, pelatihan dan yang kedua ada pertanian dan ketahanan pangan. Yang ketiga ada pariwisata, yang keempat ada edukasi dan kesehatan, dan yang kelima ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terus yang keenam ada lingkungan hidup. Cabang ranting di kecamatan tempat pelaksanaan KKN di Kecamatan Wonosari Lintang, Desa Panerusan, terdapat beberapa cabang dan ranting yang biasanya terkait dengan organisasi masyarakat seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok tani. Berikut adalah beberapa jenis cabang atau ranting yang mungkin ada. Yang pertama ada organisasi kemasyarakatan, kelompok PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Terus yang kedua ada organisasi pemuda atau Karang Taruna,
bertujuan untuk memperdayakan pemuda dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga ada partai politik, dan yang keempat ada kelompok tani, dan yang kelima ada lembaga sosial. Selanjutnya, teknologi tepat guna atau TTG di Kabupaten Wonosobo ini terdapat tepat guna untuk produk olahan pangan halal seperti salak, bumpur, singkong, dan kacang semakin berkembang. Berikut adalah beberapa inisiatif dan informatif terkait. 1. Pengolahan salak. Pengolahan salak bisa dapat dilakukan dengan cara teknologi pengeringan. Yang kedua ada pembuatan selai dan sirup. Selanjutnya ada pengolahan bumpur. Pembuatan keripik menggunakan teknologi sederhana untuk mengolah campuran keripik yang merupakan cemilan sehat. Yang kedua ada fermentasi untuk minuman. Dan yang selanjutnya pengolahan singkong, pembuatan tepung singkong, mengolah singkong menjadi tepung yang dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai produk makanan. Yang selanjutnya ada pengolahan kacang sanca inci yang bisa dijadikan minyak sanca inci menggunakan teknik ekstraksi untuk menghasilkan minyak yang kaya omega 3. Pemerintah daerah seringkali menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk masyarakat agar lebih memahami cara pengolahan yang baik dan benar, serta penerapan prinsip halal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemasaran. Program pemasaran juga seringkali dilibatkan, baik melalui pameran lokal, pasar tradisional, maupun platform online yang menjangkau konsumen yang lebih luas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.